Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid YGC, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kajian sebelumnya, pada hari ini tema kita adalah tentang masalah haddus sariqati, yaitu tentang hukum pencurian dalam perspektif Islam. Sebelum kita masuk ke pencurian dalam perspektif Islam, baik itu definisinya, hukumnya, kemudian kadar daripada pencurian itu sendiri, syarat-syaratnya dan seterusnya. Ya, kalau kita mengacu kepada undang-undang negara kita, KUHP itu pasal 362. Pasal 362, pencurian maksimal 5 tahun penjara. Jadi kalau ada yang mencuri kemudian kita lapor ke polisi, itu maksimal 5 tahun penjara. Ya, maksimal 5 tahun penjara. Ya, bisa 4 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun paling maksimal gitu ya, kalau di KUHP gitu ya. Ya. Kemudian pencurian perspektif Islam itu definisinya dari sisi definisi terlebih dahulu, sariqah itu adalah akhzu malil ghairi ala wajhil khifyati wal istitari, yaitu mengambil harta orang lain yang bukan miliknya, ala wajhil khifyati, dengan cara sembunyi, wal istitari, dan tidak diketahui. Ini disebut dengan pencurian. Ya, wa kharaja zalika, ya, keluar dari pencurian itu seperti perampokan, itu nanti lain berarti hukumannya. Atau misalnya pungli. Pungli itu dalam bahasa Arab namanya disebut dengan al-muksu. Pungli misalnya, pungutan liar yang kagak ada ininya, kagak ada aturannya, malak bahasanya, malak preman. Nah, itu masuknya dalam kategori al-muksu, bukan kategori sariqah begitu ya, bukan kategori pencurian. Atau seperti misalnya al-intihab, penjambretan misalnya, itu bukan termasuk pencurian ya, karena kelihatan yang jambret siapa begitu. Kemudian juga ada juga disebut dengan penjambretan itu dalam Islam namanya al-intihab, al-intihab ya. Itu dalam bahasa Arabnya seperti itu. Nah, itu penjambretan, itu juga bukan kategori sariqah juga ya. Atau al-ikhtilas ya. Al-ikhtilas itu adalah seperti al-ghosbu, gosop. Gosop itu misalnya mengambil barang orang lain tanpa memilikinya ya, tanpa ingin memilikinya, atau misalnya tanpa izin dari pemiliknya begitu ya, tapi orangnya tahu siapa dia dan seterusnya. Jadi tidak memenuhi syarat-syarat daripada pencurian. Kan nanti ada syarat-syarat pencurian itu sendiri baru disebut dengan nama pencurian. Jadi secara definisi pencurian itu adalah akhzu malil ghairi, mengambil barang milik orang lain, ala wajhil khifyati, dengan cara sembunyi-sembunyi, wal istitari, atau tertutup ya. Nah, ini disebut dengan pencurian, disebut dengan pencurian. Yang dimaksud dengan khifyah itu sendiri, khifyah itu sembunyi-sembunyi, adalah inda ibtihai wantihai akhzil masruq, ketika dimulainya dan sampai berakhirnya mengambil barang tersebut. Izaka nanti sariqah, pencurian itu ketika di siang hari, berarti dia ketika mulai sampai selesai mencuri itu harus sembunyi-sembunyi. Misalnya dia siang hari nggak ada orang karena orang yang pulang kampung,
ya, kemudian congkellah itu, ya ini nauzubillah aja ya, congkellah itu pintunya, ya nggak ada yang tahu, kemudian tiba-tiba masuk ngambil barangnya yang berharga, keluar lagi. Nah itu disebut dengan pencurian di siang hari. Ibtida wantiha akhzil masruq inda iza kanatis sariqah. Jadi disebut dengan pencurian itu ketika di awal dan di akhirnya barang yang dicuri itu ya benar-benar memang masruk, artinya benar-benar dia khifya itu sembunyi-sembunyi, tidak ketahuan. Siang hari. Kalau di malam hari, kalau di malam hari itu inda btida'il akhzi faqat, ketika dimulai mengambilnya saja. Kalau dia ketahuan, misalnya sudah diambil kemudian ketahuan di siang harinya, misalnya udah diambil kemudian kepergok begitu, nah tetap dia disebut dengan pencurian kalau di malam hari. Itu bedanya kalau di malam hari dan siang hari. Tapi kalau di siang hari itu harus dari mulai awal sampai dengan akhir dia itu benar-benar sembunyi-sembunyi, nggak ketahuan. Artinya pas ketika mengambilnya itu sampai selesai nggak ketahuan. Kalau di siang hari itu disebut dengan kategori sarikoh atau pencurian. Tapi kalau di malam hari inda betida'il akhzi faqat, yaitu ketika dimulai mengambilnya saja. Setelah itu misalnya bangun orangnya yang punya, atau ketahuan ada yang ronda, hansip dan lain sebagainya, satpam, kemudian ketahuan begitu, tetap dia kategorinya pencurian juga. Tetap dia kategorinya pencurian. Tapi kalau misalnya di siang hari, ya, di siang hari, nah itu dia dari awal sampai dengan terakhir itu tetap dia tidak ketahuan. Itu disebut dengan pencurian. Nah ini yang didefinisikan oleh para ulama. Kemudian juga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi secara definisi keluar dari itu adalah seperti perampokan, itu punya hukum tersendiri, atau penjamretan atau pencopetan itu punya hukum tersendiri dalam Islam, bukan masuk ke dalam kategori pencurian, bukan masuk dalam kategori pencurian. Walaupun kalau di KUHP ya pencurian ya mau dia penjamretan, pencopetan kira-kira maknanya hampir sama mungkin ya kalau dari sisi hukum Indonesia begitu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya di dalam Al-Qur'an jelas. Tegas masru'iyati hadis sarikah itu di dalam Al-Qur'an, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, wassariqatu pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma dipotong tangannya. Dipotong tangannya. Bahkan ini pernah terpraktekkan, bukan hanya, jadi nggak bisa ditafsirkan fakto itu adalah dipotong kekuasaannya gitu. Ada yang nafsirin, tidak. Karena memang dipraktekkan di dalam zaman Nabi Muhammad, zaman para sahabat juga dipraktekkan ini pidana tersebut ya menurut hukum Islam. Jadi dalam Al-Qur'annya wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi pencuri baik itu laki-laki, enggak ada tak marbutonya dalam bahasa Arab. Wassariqatu kemudian pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma dipotong tangannya. Wa qala, dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Bukhari Muslim banyak, Bukhari, Muslim, Turmuzi, Abu Daud, Nasai dan seterusnya banyak. Innama halaka min man kana qablakum annahum kanu idza sariqa fihi sariqu tarakuhu wa idza sariqa fihi dha'ifu qatu'uhu. Sesungguhnya bangsa yang hancur itu adalah ketika ada yang mencuri tapi as-sarif, mencuri yang pencurinya itu adalah orang yang punya kedudukan tinggi, orang yang punya kehormatan tinggi, tarakuhu mereka tidak menghukuminya. Wa idza sariqa fihi dhaif, kalau yang mencuri itu orang yang lemah, enggak punya kekuasaan, enggak punya uang dan lain sebagainya, qatu'uhu, maka mereka memotongnya. Dipotong tangannya begitu. Nah ini hadis tersebut Bukhari, Muslim dan seterusnya memang meriwayatkan terkait dengan tersebut. Jadi jelas hukum daripada sarikoh itu adalah dipotong tangannya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada kesepakatan para ulama dan perbedaan yajma'u bainad dhamani wal qat'i, yaitu ketika dia mencuri kemudian mengembalikan hasil curiannya gitu ya, atau belum masuk ke ranah pengadilan. Nah di sini yang pertama, la khilafa bainal ulama, ini yang tidak ada perbedaan pendapat. La khilafa bainal ulama, tidak ada perbedaan pendapat para ulama fi annahu idza qata'a as-sariqu, ketika pencuri itu dipotong tangannya, sudah dipotong tangannya, sudah ke hakim,
kemudian dipotong tangannya, wal ainu qaimah raddat ala sahibiha, kemudian hasil curiannya itu masih ada, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Li baqaiha ala milkihi, ya karena memang yang memilikinya itu, pemiliknya itu adalah orang yang dicuri. Walaupun dia sudah ke pengadilan, kemudian dipotong tangannya, kemudian harta tersebut raddat ala sahibiha, mesti dikembalikan. Raddat ala sahibiha, mesti dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, misalnya dia mencuri 5 juta, 5 juta rupiah, kemudian masuk ke ranah pengadilan, kemudian memutuskan dipotong tangannya misalnya begitu ya. Nah kemudian setelah itu ada hasilnya, masih ada begitu, hasilnya masih ada 5 juta itu belum dipakai, maka sepakat para ulama mesti dikembalikan, bukan menjadi milik pencurinya begitu, mesti dikembalikan. Fa in kanat talifatan, bagaimana kalau misalnya sudah terpakai, sudah nggak ada lagi, sudah terpakai, misalnya barang tersebut sudah dipakai makan atau dipakai beli apa sehingga sudah habis lah pakainya, atau setengahnya sudah habis. Fa in kanat talifatan ikhtalafu fi dhamaniha, maka para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan tersebut. Ya. Faqalatil Hanafiyah, ya, pertama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dengan pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi tidak ada jumhur di sini ya. Tidak ada jumhur. Kita pertama yang Syafi'iyah dulu, yang ada di Indonesia ya. Kebanyakan penganut Indonesia Syafi'iyah. Wa qalatis Syafi'iyah wal Hanabilah. Pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad bin Hambal mazhabnya yajtami'u qat'un wa dhamanun. Dia tetap dipotong tangan juga, wa dhamanun, wajib mengganti juga. Walaupun dia sudah dipakai habis, wajib mengganti juga. Fayuraddu masariqa limalikihi wa in talafa fayuruddu badaluhu. Kemudian dia kembalikan, wajib dia dikembalikan ininya yang sudah dipakai, kemudian dipotong tangan juga. Dua-duanya terkena. Dipotong tangan juga, dikembalikan juga. Nah, ini Syafi'iyah dan Hanabilah. Syafi'iyah dan Hanabilah. Kemudian waqalatil Malikiyah, ya, pendapat Imam Malik di sini. Pendapat Imam Malik kalau di sekarang tuh banyakan di Afrika. Di Afrika bagian barat gitu ya, Maroko, kemudian Tunisia dan seterusnya, itu Afrika bagian barat. Kalau Hanabilah itu di Saudi, ya itu daerah Timur Tengah itu Saudi. Kalau Syafi'iyah itu Indonesia, Mesir itu Syafi'iyah, Malaysia itu termasuk Syafi'iyah. Kebanyakan ya, tapi walaupun ada juga di penduduknya bermacam-macam juga. Wa qalatil Malikiyah, sedangkan pendapat Imam Malik, in kana sariku musiron indal qat'i wajaba alaihil qat'u wal gharam taglidhon alaihi. Jika orang yang mencuri itu adalah orang yang mampu, maka dia sama hukumannya adalah Syafi'iyah dan Hanabilah. Dia wajib mengganti juga, dipotong tangan juga. Wajib mengganti juga dipotong tangan juga. Ini yang Malikiyah. Wa in kana mu'assiron lam yattabi biqimatihi. Kalau misalnya dia orang yang nggak punya, ya, buat mengembalikan juga nggak ada gitu, udah habis dipakai buat poya-poya gitu ya, 5 juta udah habis dipakai poya-poya, kemudian juga orang nggak punya juga dia, ya udah, wa yajibul qat'u faqat, ya sudah, hanya dia dipotong tangan saja, saja. Ya kalau Imam Abu Hanifah, kalau sudah dipotong tangan maka dia gugur mengembalikan barang tersebut kalau sudah terpakai. Tapi semua sepakat, semuanya tetap kalau sudah mencuri ketahuan, kemudian ada bukti-buktinya, maka tetap hukumannya wasariku wasariqatu faqtau aydiyahuma. Kalau dia mencuri baik laki-laki maupun perempuan, tetap dipotong tangannya. Jazaa'am bima kasaba, sebagai balasan ganjaran bagi orang-orang yang telah berbuat demikian. Yang hanya perbedaan itu pas ketika dia sudah terpakai itu, apakah dia wajib mengembalikan atau tidak, itu saja. Kalau potong tangan itu udah pasti semuanya sepakat. Tapi kalau misalnya apakah wajib mengembalikan yang sudah terpakai atau tidak, nah kalau Syafi'iyah kemudian Hanabilah tadi wajib mengembalikan, dua-duanya dia wajib mengembalikan juga, dipotong tangan juga. Tapi Imam Malik tergantung orangnya, kalau dia orang mampu wajib mengembalikan, orang tidak mampu tidak wajib mengembalikan. Kalau misalnya Imam Abu Hanifah tidak wajib mengembalikan.
yang sudah terpakai tersebut. Nah, ini yang diperbincangkan oleh para ulama terkait dengan masalah tersebut, jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema berikutnya adalah tikrorus sarikoh. Ketika pencurian itu lebih dari satu kali begitu ya. Ittafaqul ulama, ya ulama sepakat pertama ala annas sarik, bahwasanya orang yang mencuri itu taqta'u yadahul yumna, dipotong tangan yang kanan dulu. Fis sarikoh, ketika dia mencuri tangan kanan dulu. Yang pertama, fa iza sariko saniatan, kalau dia mencuri lagi begitu, maka dipotong tangan yang sebelah kirinya. Maka dipotong tangan yang rijlahu al yusra, kaki sebelah kirinya. Itu yang sepakat itu. Yang pertama, kalau dia mencuri pertama kali tangan yang sebelah kanan, fa iza sariko saniatan, maka apabila dia mencuri yang kedua kalinya, qota'at rijluhu atau quti'at rijluhul yusra, maka dipotong rijl, kakinya yang sebelah kiri. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama yang 4 mazhab tersebut, bahkan kebanyakan para ulama semuanya. Wahtalafu, yang menjadi perbedaan adalah ketiga kalinya, ya. Yang ketiga kalinya kalau dia nyuri juga begitu ya. Ketika dia ketiga kalinya, wahtalafu fi qat'il yadil yusra fi sariqah as-salisah wal rijlul yumna fi sariqah ar-rabi'ah. Mereka berbeda pendapat ketika mencuri yang ketiga dan yang keempatnya gitu ya. Faqolati al-Hanafiyah wal Hanabilah, ini 50-50 bahasanya kalau dari 4 mazhab ini. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal pendapatnya adalah la yaqta'u aslan, tidak dipotong tangan, ba'dal yadil yumna war rijlul yusra. Kalau sudah mencuri yang pertama, mencuri yang kedua itu adalah kaki yang sebelah kirinya, sudah setelah itu kalau mencuri yang ketiga itu ditakzir, wayuhbas, atau di penjara. Ditakzir atau di penjara, atau itu pokoknya diserahkan kepada pemerintah. Tidak ada yang hukuman potong lagi sebelah kiri, potong lagi sebelah kaki kanan, tidak ada. Itu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, kemudian kalau pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i, tetap dia ada. Kalau yang ketiga dia dipotong tangan kirinya, yang keempat dia dipotong kaki kanannya. Kemudian kalau yang kelima baru kemudian ditakzir, ditakzir. Kenapa? Ya karena memang ada hadisnya di sini, cuman 2 hadisnya, cuman sampai tangan kanan dan kaki kiri saja. Setelah itu tidak ada hadis lanjutannya begitu ya. Kita lihat di sini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau yang Malikiyah dan Syafi'iyah ini ya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala fis sariki in sariko faqta'u yadahu, summa in sariko faqta'u rijlahu, summa in sariko faqta'u yadahu, summa in sariko faqta'u rijlahu. Jadi itu pokoknya kalau dia mencuri, potong tangannya, potong kakinya, begitu saja, potong tangannya dan potong kakinya begitu ya. Kemudian kalau Imam Abu Hanifah yang hanya dua saja itu, nah ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ketika dipotong tangan sebelah kanan kemudian mencuri lagi sebelah kiri, sudah itu saja, sampai situ hadisnya, tidak ada lanjutan hadis tersebut begitu. Ini yang akhirnya para ulama berbeda pendapat ketika posisi yang pencurian yang ketiga, yang keempat, apakah langsung ditakzir atau dipotong tangan kirinya dan kaki kanannya. Kemudian tema berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanul qat'i, ya, tempat dipotong tangan itu adalah yaitu di alqu, minal qu, ini saja nih. Minal qu awil mafsoliz zandi, yaitu di sebelah sini. Kalau yang tangan kanannya ini sebagaimana hadis Nabi, qata'a yadas sariki min mafsoliz zandi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika memotong tangan orang yang mencuri itu dari pergelangannya sini, bukan dari sini semuanya, enggak, hanya segini saja. Kemudian wa makanul qat'i fir rajuli birrijli, kemudian kalau kaki kirinya itu hanya sampai mafsolil kidam, sampai di mata kaki itu ke bawah itu ya, mata kaki ke bawah. Jadi tidak sampai semua sampai dengkul apa paha, tidak, mata kaki ke bawah saja. Sebagaimana pernah dipraktekkan di zaman Umar bin Khattab, pernah dia memotong kaki kirinya karena dia sudah 2 kali. Minal mifsoli, hanya dari mata kaki ke bawah itu. Nah, ini yang diinikan oleh para ulama.
Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifatu hadis sariqah, ya, bahwasanya had pencurian itu bittifaq, sepakat para ulama, fala yahtamilul afwu, tidak ada maaf, wasulhu, tidak ada yang namanya disebut dengan maaf begitu, tidak ada. Jadi kalau dia mencuri walaupun yang pemiliknya itu dimaafkan, ya sudah, itu dimaafkan, tapi tetap hukum hakun khalisun lillah, ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Pencurian itu adalah dipotong tangan. Nah, ini tidak ada istilah al-afu, tidak ada fa'afa anhul masruk, tidak ada. Karena afuhu batilan, maafnya itu batil, artinya tidak bisa membatalkan potong tangan tersebut, begitu ya. Potong tangan tersebut. Karena memang di dalam hadis Nabi di sini di riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah, ini semua ada hadisnya terkait dengan sariqah, ya. Ata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisarikin qad sariqa fa amara bihi faqata'a. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dipotong tangannya. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, ma kunna naraka tablughu bihi hadza, qalu law kana Fatimah binti Muhammad laqamat hadzal had. Wahai Rasulullah SAW, keluarganya sudah memaafkannya gitu. Kemudian kata Rasulullah, teruskan, lau kanat Fatimah binti Muhammad, kalau anak saya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, saya akan tegakkan had tersebut. Nah, ini yang dijelaskan di hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ya, dan Imam Ahmad, dan banyak sekali yang meriwayatkan hadis Aisyah tersebut. Kemudian yang selanjutnya surutus sariqah, jamaah sekalian, syarat-syarat pencurian ini kalau nggak ada syarat-syaratnya nggak bakal dipotong, harus ada syarat-syaratnya juga. Syarat yang pertama ada surutus sarik, syarat orang yang mencurinya. Nanti orang yang mencurinya ada syaratnya, kemudian barangnya dan seterusnya. Surutus sarik, syarat-syarat orang yang mencuri, ya sepakat al-aqlu, dia orang yang berakal. Orang gila mencuri itu nggak kena had dia. Ya sudah, dia nggak kena had. Kalau pengen ditakzir pemerintah, ya silakan dibina, misalnya di penjara, yaitu urusan takzir, silakan, istilahnya dibuat oleh aturan tersebut oleh pemerintah. Wal buluk, kemudian balik, anak kecil mencuri tidak dipotong tangannya, walaupun dia lebih dari nisab, mencuri 10 juta misalnya, tetap tidak dipotong tangannya. Kalau dia belum balik dia tidak dipotong tangannya, nggak kena had. Yang sudah balik baru kena had. Belum balik, apa solusinya? Ya takzir. Ada hukum namanya disebut dengan takzir yang dibentuk oleh atau dibuat oleh pemerintah terkait dengan tersebut. Kemudian ini syarat daripada sarik, orang yang mencuri. Orang yang mencuri itu harus dia balik kemudian berakal, ya. Balik kemudian berakal. Kemudian surutul masruk, yang dicurinya ini ayyakuna al masruk malan mutaqawwiman. Yang dicuri itu adalah merupakan harta yang berharga. Yang dimaksud dengan mal itu adalah ma yatamawwalahun nas wa ya'dunahu malan. Harta yang berharga, yang benar-benar dia ketika harta tersebut bernilai gitu. Dan nilainya ya tinggi begitu, ya. Ya bisa lebih dari nisab dan lain sebagainya. Kalaupun misalnya di bawah nisab, ya berarti dia bernilai lah. Bernilai. Kalau tidak bernilai, dia tidak disebut dengan pencurian. Nanti masuk ke yang lainnya, ranah yang lainnya, ranah ghosab atau ranah yang lainnya. Tapi kalau dia masuk pencurian, masuk ke bab pencurian, dia harus malan mutaqawwaman, harta yang berharga, yang orang memandang kalau itu harta itu bisa bernilai, bisa ditukar dan juga ada nilai harganya. Nah, itu disebut dengan yang dicurinya itu, yang pertama syaratnya seperti itu. Syaratnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia mencuri barang yang tidak termasuk malan mutaqawwaman, maka fala yadkhulu, maka dia tidak masuk dalam kategori babus sariqah, tidak masuk dalam kategori babus sariqah. Kemudian yang kedua, ayyakunal malul masruq muqaddaron. Harta yang dicuri itu punya kadarnya, punya nisabnya. Kalau misalnya cuma curi 100.000, 50.000 nggak kena potong tangan. Curi ayam nggak kena potong tangan. Kemudian curi misalnya 200.000 tidak kena potong tangan. Takzir, dia kena takzir. Kenapa? Karena ada nisabnya dia. Fala yaqta'us sariqu fi syai'it tafa. Tidak dipotong tangannya kalau misalnya di bawah daripada muqaddar itu, di bawah dari nisab itu tidak dipotong tangannya. Misalnya dia mencuri makanan, ya.
makanan yang harganya karena dia lapar-lapar mencuri akhirnya gitu. Ya sudah, kalau memang pengen masuk ke pengadilan kemudian dia dibebaskan oleh hakim karena dia lapar begitu, ya silakan aja itu hakim. Tapi kalau misalnya dia mencuri, ya karena mencuri kemudian 20.000 dia 30.000 kemudian dipenjara sebulan, ya itu namanya hukumannya takzir. Tapi kalau lebih dari nisab baru terkena potong tangan. Ada hadisnya di sini, ada 2 hadis di sini yang dijadikan dasar oleh pendapat jumhur dan pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat jumhur itu nisabnya itu rubu dinar, 1/4 dinar. Jadi kalau 1 dinar itu 4,2 gram kalau tidak salah, 4,2 gram. Kalau 1 gramnya itu 1 juta, berarti 4,2 gram ya sekitar 4.300.000. Berarti kalau dia 4 juta, kalau 1 dinar, berarti kalau rubu dinar 1/4-nya ya kira-kira 1.500.000-an mungkin ya, atau 1.200.000. Jadi kalau di bawah itu tidak terkena nisab menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal jumhur. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW di hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah, Imam Malik, ashabu kutubus sitah semuanya, Bukhari, Muslim semuanya ada semua di sini hadisnya. Tuqta'ul yadu fi rub'i dinarin fasoidan. Dipotong tangannya kalau dia lebih dari 1/4 dinar. 1/4 dinar, rub'i dinar, fasoidan juga lebih. Jadi 1/4 dinar ke bawah tidak. Di bawah 1/4 dinar. Kalau 1/4 dinar masuk ya. Tapi di bawah 1/4 dinar itu tidak dipotong tangan. Tidak dipotong tangan. Jadi batasannya itu 1/4 dinar sesuai dengan hadis Nabi dari Aisyah. Riwayat Aisyah, Bukhari, Muslim dan seterusnya. Nah, kalau Imam Abu Hanifah dia lebih banyak lagi, 1 dinar. 1 dinar. Kalau 1/4 dinar kan lebih murah. 1/4 dinar. 1 dinar ya berarti lebih mahal lagi, 4 juta begitu. Kenapa? Karena memang ada hadis lain, tapi hadisnya tidak riwayatnya tidak sebanyak daripada rubu dinar gitu ya. Riwayatnya tidak sebanyak dari rubu dinar. Ini hadis Nabi Muhammad SAW juga di la tuqta'u fi dinarin. Ini hadisnya itu. La tuqta'u fi dinarin, di hadis Nabi Muhammad SAW ini banyak juga hadisnya, riwayatnya, tapi tidak sebanyak daripada riwayat yang lain, sehingga jumhur lebih memakai riwayat yang paling banyak begitu. Riwayat yang paling banyak. Tapi yang jelas 1/4 dinar itu, kalau 1 dinar kan banyak. 1/4 dinar itu berarti yang minimalis. Jumhur itu kalau sudah 1/4 dinar ke atas itu dia sudah memenuhi standar dipotong tangan dan layak untuk di pengadilan. Bahasanya seperti itu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya tadi syarat-syarat yang dicuri ya. Kemudian kaunun nisabi min harzin wahidin. Nisabnya itu dari tempat yang sama. Ini sepakat para ulama seperti itu. Jadi misalnya kalau orang mencuri di kotak atau di dompet, mencurinya cuma 500.000. Kemudian dia curi lagi tempat yang lain. Kemudian 200.000 begitu. Dia curi lagi tempat lain begitu kan. Nah, itu kalau dikumpulkan itu bisa 1 nisab, tapi tidak dipandang. Yang dipandang adalah kalau min hirzin wahid, dari 1 tempat lebih dari 1/4 ke atas. 1/4 dinar ke atas. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang sudah tinggi banget dalam 1 kotak itu, dompet atau misalnya kotak ini emas atau apa gitu kan. Nah, itu kalau sudah sampai rubu dinar ke atas itu berarti sudah nisab, itu baru terkena had syariqah. Tapi kalau dia 100.000 kemudian dia nyuri lagi, besok nyuri lagi, itu dikumpulin gitu bisa 1 nisab, itu tidak kena. Jadi harus min hirzin wahid, kaunun nisabi min hirzin wahidin. Bahwasanya dia nisabnya itu dari 1 tempat begitu. Kemudian bagaimana kasusnya kalau istiraku jama'atin fis syariqah? Kalau dia berjamaah misalnya. Ittafaqul ulama, semua sepakat ini empat mazhab ala annahu iza istaraka jama'atun fis syariqah. Kalau misalnya berjamaah 4 orang lah. 3 orang atau 2 orang, 3 orang berjamaah lah bahasanya. Fahasola likulli wahidin minhum nisabun. Kalau dia sampai nisab misalnya dia ambil dalam 1 kotak itu harganya 20 juta. Dibagi 3 itu masih nisab juga. Itu semua sepakat bahwasanya kena had syariqah. Kena had potong tangan. Kalau misalnya dia mencuri di 1 kotak itu, kemudian kotak tersebut itu adalah dia misalnya lebih dari
4 orang tersebut, maka semuanya itu adalah dia kena hadus sarikoh. Itu sepakat para ulama. Amma, nah ini yang terjadi perbedaan kalau iza kanal masruk, kalau dia yang dicuri itu, karena dia 4 orang yang nyuri, maka kemudian dia di bawah daripada nisab, maka para ulama berbeda pendapat. Kalau dibagi-bagi 4 itu nggak bisa kena nisab. Apakah semuanya tetap kena? Misalnya dia 1.500.000, rubu dinar sudah masuk, yang nyuri 3 orang, tiga orang masuk, kemudian yang satu nyongkel, yang satu apa, yang satu ini segala macam, 3 orang masuk, kemudian diambillah itu 3 orang, kabur dari dia begitu, kemudian ketahuan lewat CCTV bukti-buktinya, masuk ke pengadilan, kemudian hanya 1.500.000, maka hakim tidak berhak untuk tidak berhak menurut sebagian ulama. Jadi ini ranah perbedaan pendapat para ulama. Kalau yang tadi, kalau dia 20 juta baru semua sepakat. Tapi kalau misalnya dia kurang dari nisab itu karena yang nyuri adalah banyak atau 2-3 orang, maka dia terjadi perbedaan pendapat para ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mazhabnya. Ini di kitabnya Al-Bada'i As-Sona'i Mughnil Muhtaj, ini di kitab-kitab besarnya ya, dibicarakan di kitab-kitab besarnya itu. La yaqta'u kullu wahidin minhum, tidak dipotong tangan. Kalau dia mencurinya itu, kalau 3 orang, kemudian yang dicuri cuma 1,5 di bawah nisab, enggak dipotong tangan. Likal anna kulla wahidin minhum lam yaslik nisaban, karena dia tidak memenuhi syarat nisab, sehingga tidak bisa masuk ke dalam kategori nisab itu sendiri. Kalau dia mencurinya 3 orang, kemudian dia yang dicuri itu tahunya, oh ini cuma segini duitnya begitu, kemudian masuk ke pengadilan, ya sudah, dia tidak dipotong tangan. Kemudian yang dipotong tangan itu adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dan juga pendapat Imam Malik. Iza starokal jamaah fi sarikotin, kalau dia berjamaah pun tiga orang begitu, atau 2 orang atau 5 orang pun, walaupun dia misalnya dalam satu kotak itu yang penting rubu dinar, semuanya terkena potong tangan. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik. Ini tinggal pengadilan itu kira-kira mengambil pendapat siapa ya. Berarti kan kalau keputusan pengadilan, kalau bahasa fikihnya itu yurfa'ul khilaf. Kalau sudah pengadilan memutuskan mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, ya sudah, perbedaan pendapat sudah ditinggalkan. Nah ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama seperti itu, terkait dengan kalau mencurinya berbarengan, apakah nisabnya juga berbarengan atau tidak gitu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat berikutnya, barang yang dicuri itu ayyakunal masruk muharrazan mutlaqon maksudan bil harzi. Barang yang dicuri itu adalah benar-benar barang yang dijaga, dikunci, kemudian dijaga oleh dia yang pemiliknya itu, maksudan bil harzi. Tapi kalau misalnya ada orang yang naruh uang sembarangan di sini 5 juta, ada yang ngambil, itu tidak masuk ranah pencurian. Jadi yang pencurian itu adalah barang tersebut yang dicuri itu benar-benar dikunci, kemudian ditaruh di kotak atau dimanapun itu yang tersembunyi begitu, kemudian ada yang mencuri, baru itu kena potong tangan. Tapi kalau misalnya ada yang naruh sembarangan, atau misalnya pokoknya dia tidak menjaga itu barang tersebut, harta tersebut, kemudian dicuri orang, atau bahasanya diambil orang, bukan dicuri, diambil orang, maka dia tidak masuk ke dalam bab sarikoh. Bisa jadi masuknya ke bab yang lain, bab ta'zir atau bab yang lain, di bab-bab yang lainnya. Jadi yang dimaksud dengan sarikoh ini yang bisa potong tangan dan nisab ke atas ini adalah yang muharrazan mutlaqon. Dia itu benar-benar dijaga, dikunci, dijaga. Misalnya kalau tromol masih dikunci, kemudian ada yang curi begitu kan, itu kena juga dia kalau sudah dikunci begitu. Tapi kalau misalnya dibiarin saja nggak dikunci, pintunya nggak dikunci dan lain sebagainya, ya sudah, orang masuk lalu lalang begitu, kayak tempat umum lalu lalang, ya sudah, dia tidak masuk kategori ini, nanti tidak masuk kategori babus sarikoh tadi. Kenapa? Karena memang ada hadisnya di sini. Hadis Nabi Muhammad SAW, la qat'a fi samarin wala kasrin hatta yu'awihil jarid. Tidak bisa dipotong tangan kalau dia tidak dikunci dengan rapat itu, barang yang hendak dia jaga itu kalau tidak dikunci, fafihil qat'u. Fa iza awahul jarin fafihil qat'u. Kalau misalnya sudah dijaga, dikunci, baru fafihil qat'u, baru ada potong tangan itu. Jadi kalau tidak dikunci, tidak diinin, ya tidak. Nyuri mobil misalnya kan, itu kan kalau dikunci udah dikunci. Tapi kalau mobilnya misalnya sembarangan nggak dikunci, taruh di pinggir jalan nggak dikunci, ya udah itu. Nah itu juga tidak masuk dalam kategori sarikoh. Kemudian harzin itu ada 2, ada harzin binafsihi, ada harzin bi ghairihi. Harzin binafsihi ya dikunci secara
secara individu dikunci, kemudian ada harzin bi ghairihi, dijaga secara menyeluruh, misalnya ada satpamnya atau ada ininya dan seterusnya, itu masuk juga kategori dijaga dengan mutlak ya, dijaga dengan mutlak. Itu masuk ke dalam bab pencurian, masuk ke dalam bab pencurian. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Iza alima sahibus syai' al-masruq bis-sariqah qabla ikhrajil masruq minal haraz fa akhadhahu minhu la yaqta. Apabila seseorang masuk ke dalam rumah, ini masih bab tersebut, kemudian mencuri barang yang ingin dicurinya. Kemudian ketika dia mau mencuri, kemudian ketahuan dan barang tersebut begitu tidak bisa dia curi, misalnya barangnya terkunci, udah ketahuan duluan, buru-buru kabur dia, maka dia tidak bisa kena delik bab pencurian potong tangan. Jadi bisa di bab ta'zir mungkin. Jadi kalau dia misalnya ketahuan sebelum mengambil barang itu, ketahuan tapi kemudian belum sempat mengambil, tiba-tiba sudah ketahuan duluan, kemudian sudah kabur duluan, maka dia tidak masuk dalam bab, walaupun itu sudah nisab begitu, walaupun dia sudah nisab. Kemudian dia kabur duluan, ya kabur karena ketahuan begitu, maka dia tidak masuk ke bab syariqah, bisa jadi masuk ke bab yang lain. Jadi kalau misalnya pencurian itu ya tadi, kalau misalnya 5 hari tadi kan, kalau dia sudah mencuri, walaupun ketahuan itu sudah dipegang barangnya, kemudian ketahuan sama yang punya penduduk dan seterusnya, ya sudah dia masuk ke bab pencurian. Tapi kalau misalnya dia baru pengen masuk, kemudian baru pengen ngambil, belum diambil, baru pengen ngambil, kemudian ketahuan duluan, ya itu tetap dia tidak masuk dalam bab kategori syariqah itu sendiri. Kemudian iza ramas sarikul masruq ila kharijil harzi fawajadahu malikuhu faqazahu fakhtalafal ulama. Kalau misalnya orang mencuri masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia temukan itu barang tersebut begitu kan, pengen dicuri, kemudian ketahuan, kemudian barang tersebut dilemparkan ke pemiliknya, nggak jadi dia, artinya dilemparkan ke pemiliknya, maka para ulama berbeda pendapat apakah dia sudah masuk kategori syariqah atau tidak, karena dia kan sudah sempat ngambil dia, kemudian ketahuan duluan, karena kan tadi di definisi awal kalau malam hari itu yang penting dia awalnya dia tidak ketahuan, kemudian setelah itu ketahuan itu masuk bab syariqah. Cuman ketika dia ketahuan kemudian itu barangnya dilemparkan saja ke mana, ke pemiliknya lagi, artinya kan sudah dia udah nggak ini lagi, nggak megang itu, maka dia di sini para ulama berbeda pendapat. Wa qalatis Syafi'iyah wal Malikiyah, Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan yuqta, dipotong tangannya. Wa qalatil Hanabilah wal Hanafiyah, tidak dipotong tangannya. Ini kalau itu berbeda pendapat para ulama terkait dengan tersebut begitu. Kemudian jamaah sekalian, ini luar biasa nih detailnya para ulama-ulama kita ini menjelaskannya terkait dengan orang yang misalnya pencurinya lebih dari 1, 2, 3 masuk ke dalam rumah, fada khola ahaduhuma wa khozal mata, yang satu dia masuk ke dalam rumah ambil barangnya, yang satu lagi dia hanya menjaga di luar, menjaga di luar. Kemudian yang wahwa kharijul hazan, ketika dia menjaga di luar, yang ambil tuh yang satu itu kan, yang satu yang ambil. Nah kemudian ketahuan oleh pemiliknya. Nah apakah yang dipotong tangannya itu adalah yang ngambil, yang jaga itu tidak dipotong tangannya? Itu juga terjadi perbedaan pendapat para ulama. Karena yang dipotong tangan itu yang ngambil atau hanya yang jaga semua. Tapi mazhabul jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan yaqta'u, tetap dipotong tangan kanannya, karena dia sudah ambil satu tapi yang lain juga ikut juga kan, ikut juga berkolaborasi atau bersepakat dalam pencurian begitu. Hanya pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan yang dipotong tangan hanya yang mengambil saja, yang orang menjaga itu tidak dipotong tangan, hanya ta'zir saja. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tema yang terakhir mungkin ini sebelum diskusi terkait dengan apakah yang dicuri itu harus berupa mal, harta, atau bisa berupa barang-barang ternak. Kan kalau nyuri kambing itu kan kambing juga lumayan 3 juta. Sapi itu apalagi nyuri sapi dan seterusnya. Nah di sini pendapat jumhur mengatakan tetap dia dipotong tangan, karena bukan hewannya, tapi nilai daripada hewannya, karena itu termasuk bagian dari mal, bagian dari harta yang bisa diuangkan begitu. Hanya pendapat Abu Hanifah saja yang pencuri itu adalah yang berbentuk harta yang bernilai. Kalau hewan-hewan itu tidak termasuk pencurian atau tidak termasuk ranah bab syariqah itu sendiri.
Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencuri buah yang masih digantung atau masih di pohon, sepakat para ulama tidak wajib dipotong tangannya, tidak harus dipotong tangannya, tidak masuk ke bab ranah pencurian. Walaupun itu buahnya itu yang dicuri adalah sampai lebih dari nisab. Kenapa? Iza lam yakun muharrazan fa in ahraza wajaba fi'il qat'u. Kalau misalnya pohon tersebut dijaga, ya misalnya memang itu pohon dia, baru dia kena qat'u, terkena potong tangan indal jumhur, menurut pendapat jumhur ulama. Kalau memang sudah nisab daripada buah-buahan tersebut. Kemudian ranah pengadilan, masuk kepada pengadilan itu bisa 3. Pertama adalah syahid, ada saksinya, kemudian juga ada buktinya, kemudian juga ada Iqrar itu adalah pengakuan dari pencuri tersebut. Jadi bisa melalui saksi, 2 orang saksi, atau bisa melalui bukti atau bisa pengakuan daripada orang tersebut. Tapi sampai di sini ada diskusi jamaah sekalian terkait dengan bab pencurian itu sendiri. Mana? Ada apa? Ada uang? Boleh diambil, dimakan, dipakai, atau gimana? Iya. Ada uang di jalan nih. Ada uang di jalan kemudian kita ambil itu. Apakah boleh dimakan atau dimasukkan ke kotak amal dan seterusnya. Tapi yang jelas itu bukan masuk ke ranah pencurian yang seperti itu ya. Karena pertama tidak dijaga, walaupun kita nemu uang segepok juga itu, 20 juta gitu di jalan itu, tetap dia tidak masuk ke ranah pencurian. Tidak masuk ke ranah pencurian. Nanti masuk ke barang temuan. Masuk ke barang temuan itu kalau di dalam Islam itu harus diumumkan terlebih dahulu. Atau misalnya istilahnya dijaga. Kalau diumumkan nggak bisa, biasanya kalau zaman dulu itu diumumkan. Ada petugasnya itu, misalnya ke pemerintah bahasanya, siapa yang mencuri, kan kalau dulu kan masih sedikit pemerintahnya, masih paling sekampung, siapa yang mencuri, siapa yang kehilangan uang, udah tinggal datang dia ngasih. Tapi kalau di zaman sekarang, kalau di Jakarta itu sulit untuk yang seperti itu, maka yang kedua itu adalah kalau di bab barang temuan itu dijaga, kemudian dikasih petunjuk di situ bahwasanya siapa yang mencuri, siapa yang kehilangan uang, maka silakan hubungi saya begitu ya, karena saya menemukan uang di tempat ini begitu ya. Itu yang jalan yang kedua kalau di bab barang temuan. Yang jelas tidak bisa dimakan itu, tidak bisa kita makan. Ini saya alhamdulillah dapat rezeki ini. Tidak bisa dimakan kecuali kalau dia sudah mengumumkan, kemudian udah kategori yang kedua itu misalnya sudah dikasih bukti, misalnya kita sudah siapa yang kehilangan uang, kemudian nggak ada juga, itu bisa, baru bisa. Itu namanya disebut dengan barang temuan. Kalau barang temuan juga ada zakatnya itu, ada sedekahnya itu, 20% kalau tidak salah rikas itu ya. Nah seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau dia langsung ambil, alhamdulillah masukin kantong, itu tidak bisa. Ada lagi jamaah sekalian? Oh iya, di mana? Oh kesana dulu, ya sebentar. Taruh ke sini ya. Oh situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencuri apa? Oh, mencuri lewat sistem. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau yang mencuri lewat sistem atau dia pembobolan dan seterusnya, itu sudah ada disertasi yang meneliti tentang itu ya. Jadi pertama itu kalau dia dijaga, itu kan pasti kan kalau sistem itu kan ya dijaga ya. Dijaga itu artinya memang ada paspornya, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk transfer uang ya. Nah itu kemudian dibobol sama orang, itu sama dengan dia pencurian. Sama orang ketika membobol kunci pintu begitu, masuk kemudian mencuri uang tersebut, kemudian membawa lari, transfer ke tempat yang lain. Nah itu sama juga hukumnya pencurian juga. Cuman kalau disertasi itu ditambah itu pencurian, kemudian babnya bab ta'zir tuh itu lebih syadid, hukumannya lebih keras itu ya, dengan tambahkan ta'zir dan juga tambahkan yang lain, karena namanya disebut dengan fasad. Merusak tatanan, bahasanya disebut dengan merusak tatanan. Itu ada masuk ke perampokan itu nanti ada. Merampok itu hukumannya fasadan fil ardi, barang siapa yang membuat kerusakan di muka bumi ini, itu masuk ke situ. Jadi tetap dia kategorinya, walaupun dia lewat sistem atau bobolnya lewat rekening dan lain sebagainya, tetap dia masuk ke ranah pencurian gitu. Yang penting dia dikunci tadi ya, dijaga oleh sistem itu, kecuali kalau nggak dijaga kan pasti dijaga juga, namanya juga dijaga, ada paspornya dan seterusnya. Iya tadi satu lagi enggak? Iya. Iya, iya. Oh iya, menarik itu. Kalau di akhirat itu dia kalau jangan di akhirat, sekarang saja kalau bertaubat itu udah diampuni oleh Allah. Jadi jinayat itu bukan hubungannya dengan kita dengan Allah. Kalau kita dengan Allah itu cukup dengan bertaubat saja. Ya Allah ampuni dosa. Zina pun kalau misalnya dia bertaubat kepada Allah, itu sudah selesai hukumannya. Bertaubat itu, bunuh, zina itu sudah innallaha ghafurur rahim. Tapi ada yang namanya fikih jinayat. Namanya hubungannya manusia dengan manusia. Ada namanya hukum pidana. Nah ini yang harus ditegakkan. Kalau dalam syariat Islam harus ditegakkan, walaupun dia sudah diampuni oleh Allah, tetap dia potong tangan harus diinikan gitu ya. Tapi itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tetap diampuni dosanya oleh Allah, walaupun ke akhirat. Sekarang pun kalau dia habis mencuri kemudian taubat begitu, kembaliin lagi taubat, diampuni langsung oleh Allah, taubatan nasuha. Tapi tetap kalau urusan potong tangan itu adalah urusan hukum pidana. Jadi tetap dia ranahnya manusia dengan manusia. Itu tidak bisa tidak bisa dihapus begitu, tidak bisa. Wallahu alam bishawab. Oh iya, boleh kalau izin, iya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat bagaimana kita juga dari media, bagaimana sistem itu juga adalah diterapkan secara sengaja oleh orang. Nah, kebetulan juga dekat sekali dengan apa yang saya alami. Nah, itu yang saya katakan, bagaimana kalau orang yang memang secara sengaja mengetahui terus menjalankan karena dia tidak punya pilihan, itu bagaimana yang mereka dia. Terus yang kedua, tapi dia tidak punya pilihan, dia yang kedua adalah ya secara secara yang kita masalah juga, tapi dia juga menikmati kalau mungkin sedikit untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya menarik, dia tahu siapa yang mencuri tapi dia tahu ya. Tahu dan tidak mengetahui, tahu tapi nggak bisa ini. Oh iya ya, seperti itu. Yang jelas kalau masuk ke bab pencurian itu yang mencurinya yang kena potong tangan. Tapi kalau yang bab tahu itu namanya bab amal ma'ruf nahi munkar, maksudnya gitu.
Jadi kalau misalnya yang mencuri itu, misalnya dia tahu nih siapa yang mencurinya, mencuri dan sebagainya, itu dia yang dipotong tangan, itu yang pelakunya. Tapi kalau orang yang mengetahui itu nggak dipotong tangan, dia nanti babnya amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau misalnya dia hanya sekedar tahu saja, nah itu tidak dipotong tangan juga dia. Kecuali kalau dia ikut-ikutan masuk ke dalam orang yang berjibaku kepada pencurian itu. Jadi orang yang sekedar tahu, nah itu kalau dibilang dosa enggak, ya masuk ke dalam kategori hadis itu. Kalau misalnya ada undang-undang ta'zir, kalau misalnya ada kemunkaran tidak diinikan, tidak dicegah, maka hukumannya sekian, itu bisa gitu. Jadi itu masuk ke amal ma'ruf nahi munkar. Kalau misalnya orang melihat kemunkaran kemudian dia tidak tegur, maka dia seperti ini gitu kan. Ada juga pamalam yasti dia nggak mampu dengan lisannya, dia nggak mampu dengan tangannya, dia nggak mampu dengan hatinya. Mungkin dia ini karena pejabat atau karena apa gitu. Wah, udah saya nggak bisa apa-apa nih, udah hati saya aja yang itu ada yang seperti itu, jadi masuknya amal ma'ruf nahi munkar. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah sekalian. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Sama-sama kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.